qada'i min asrafi thamaratil mahabbah wal ma'rifah. Wa min sya'nil muhibbi an yarda li fi'li mahbubi hulwan kana aw murra. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam bi hadits qudsi 'anillahi ta'ala man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyaltamis rabban siwa'i. Wa qala 'alaihi salam inna allaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Ya, sampai situ dulu aja. Wa 'alaika biridha, dan mesti atas kamu memiliki sifat ridha, atau bisa diartikan wajib bagimu memiliki sifat ridha. Jadi wajib hukumnya sudah. Ya. Terhadap apa kita ridha? Dalam konteks kitab yang kita pelajari ini adalah biqada'illahi ta'ala, terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh ridha, wajib ridha kepada ketetapan Allah. Ya. Baik itu manisnya maupun pahitnya, baik itu kecilnya maupun besarnya, baik itu jeleknya maupun bagus. Apa yang udah Allah tetapkan kepada kita mesti ridha. Saudara punya fisik, punya tubuh pendek, hidung pesek, kulit hitam, ridha nggak? Dari itu mau apa lagi yang udah diciptain sama Allah begitu, apalagi terima, apalagi sampai dia kagak terimanya diomelin bapaknya, bang bagaimana sih ya ngelahirin anak hitam jelek gitu, pesek, kata bapaknya gua aja jelek, gua aja jelek, gimana lu mau ganteng? Ya, jadi sebenarnya saudara, kalimat-kalimat itu tuh yang menyebabkan hancurnya akidah kita tuh. Karena kita nggak ridho sama ketetapan Allah. Kadang-kadang manusia itu ridho itu terhadap yang enak-enak, padahal sesungguhnya enak, kagak enak, sakit, sehat, kaya, miskin, susah, senang, itu mesti kita ridho. Tidak, kalau udah dirasain aja kan sudah untuk rasain aja udah. Emang udah begitu, kayak adanya. Tinggal kita nanti mengevaluasi diri kita. Karena ada kesenangan bisa jadi adalah ujian, ya kesusahan juga bisa jadi ujian. Jadi semuanya itu menjadi fitnah buat kita semua. Jadi gak ada bahasa senang itu Allah lebih sayang sama kita, dan juga bisa jadi ujian. Nah, kalau dia punya sifat ridha, ini udah sifat tertinggi yang Allah kasih sama kita. Ridha sama ketetapan Allah. Kita punya bini, sudah bini kita jelek, pendek, pesek, bau lagi. Ridho nggak kira-kira? Insya Allah. Ridho nggak? Bagaimana kan? Ridho mau jadi bini kita, jangan pakai ukur-ukur bini orang. Mau kagak apa begitu? Ya ridho. Ikhlas. Allah kasih kita sakit, misalnya malah sakit, kudu kita ridho. Ya. Tinggal kita berusaha, berobat, berikhtiar, berdoa, itu tugas kita. Kenapa sampai begitu saudara? Karena ridha bil qada'i min asrafi thamaratil mahabbah wal ma'rifah. Karena ridha itu terhadap ketetapan Allah merupakan bagian asrafi thamaratil mahabbah wal ma'rifah, bagian daripada buah mahabbah, rasa cinta kita kepada Allah, wal ma'rifah, dan ma'rifah. Jadi buahnya itu ridho, saudara. Buah mahabbah dan ma'rifah kita kepada Allah itu adalah ridho. Wa min sya'nil muhibbi ayyarda li fi'li mahbubi hulwan kana aw murra. Dan di antara perilaku-perilaku orang-orang yang cinta an yarda
bahwasanya dia ridho li fi'li mahbubi, terhadap perbuatan kekasihnya. Kalau orang cinta sama kekasihnya, maka orang itu kudu ridho apa yang diperbuat sama kekasihnya. Betul? Contohnya, antum dulu masih pada muda-muda, lagi bahasa anak sekarang mau pacaran begitu ya, dicubit kencang mata pelecet tuh badan ente, kira-kira ente marah? Marah nggak? Lagi manja kecil. Kenapa? Karena yang cubit kekasih kita. Betul? Sakit bang. Enak dulu gambar biru itu, coba bayangin. Ya, dia gak selesai karena yang nyubit kekasihnya. Dia logika berpikirnya sudah, ya, logika berpikir. Nah, kita sebagai hamba, kalau kita dicubit sama Allah melalui sakit kita, susah kita, Allah dicubit tuh. Sama kayak tadi kekasih, pacar kita nyubit kita, nggak marah kita. Kita gak akan pernah menjauh dari Allah yang nyubit kita. Kita juga gak menjauh dari kekasih kita yang jadi bini kita sekarang. Kita dicubit gak bakal menjauh. Kita tetap dekat dengan dia. Karena emposannya, cubitannya membuat kita semakin sayang sama kekasih kita. Betul kan? Betul. Jadi ente dicubit Allah semakin dekat. Begitu kira-kira. Ya. Iya, semakin dekat. Tuh kalau dulu kita lagi cinta sama pacar kita, yang sekarang jadi bini kita. Karena masih baru-baru biasanya begitu tuh. Begitu anak 3, anak 4, begitu diepos sama bininya sakit, ditembak bininya sakit. Itu udah rasa cintanya udah pudar tuh yang begitu. Dan itu sudah ada lagi. Dulu mau pacar kita, kekasih kita jalan kesanggup, ya Allah, nengok catatan yang masya Allah, berubah. Karena malah sanggup menang diri kita, mata lu buta, gitu. Ya, udah cintanya udah pudar. Nah kita kepada Allah tuh nggak boleh pudar begitu. Cinta kita jangan stagnan cinta begitu aja, harus meningkat. Maka ketika orang udah diberikan ridho dan dia ridho sama Allah, akan ketetapannya, dia cintanya semakin meningkat. Wah, semakin meningkat. Dan dia tidak akan pernah menjauhkan Allah dalam kehidupannya. Semakin dekat dengan Allah, begitu kira-kira. Kalau orang ridho itu. Kalau orang ridho semakin dekat dia dengan apa yang Allah putusin untuk dia. Saya mau kasih kalam Allah yang ada di kitab Zabur. Ini biar antum paham nih kaitannya dengan ridho. Saya mau tanya sama saudara ini yang ngaji saya. Antum, saya tanya, punya mau nggak? Saya tanya, antum punya mau nggak? Punya kan? Pasti punya mau. Kira-kira antum hidup ini pengen apa? Saya tanya. Pengen apa aja ada atau satu dong. Pengen kaya, pengen nggak? Pengen berkah hidup, pengen? Dan apalagi dengan punya bini cakep tuh satu nomor tuh semua pengen kan begitu, pengen kaya, pengen kalau bisa kita punya jabatan kan begitu, pokoknya pengen segalanya yang enak-enak kita punya mau. Betul, gak ada masalah dan itu gak disalahkan ya, sebagai sunatullah manusia yang Allah ciptakan, dia punya keinginan yang baik, boleh kata Allah, silakan. Kamu pengen kaya, pengen sukses, pengen berkah, silakan kata Allah, silakan. Tapi ingat, dalam kitab Zabur itu nih, dikutip kalam Allah yang ada dalam kitab-kitab ulama salaf, Allah berfirman. Coba antum dengerin dan ente teliti apa yang anda omongin kalam Allah dalam kitab Zabur ini ya. Wa qala ta'ala anta turid wa ana urid la yakun illa ma urid in fa'alta ma urid a'taituka ma turid. Tuh kalam Allah dalam kitab Zabur. Paham antum? Paham
antum itu manggut-manggut ngapain? Oke, kita uraikan ya. Kita uraikan nih. Ya, anta turid. Engkau punya mau, kata Allah. Wa ana urid. Dan aku juga punya mau, kata Allah. La yakunu illa ma urid. Tidak bakal terjadi kecuali apa yang aku mau. In fa'alta ma turid, in fa'alta ma urid, jika kamu melakukan apa yang aku mau, a'taitu ma turid, aku akan berikan kepadamu apa yang kamu mau. Masya Allah. Paham ini? Apa? Paham gak? Hukum kausalitas. Hukum sebab akibat dalam fitrah kehidupan kita terjadi, saudara. Kita hidup itu harus bisa menyesuaikan maunya Allah, bukan maunya kita. Betul? Maunya Allah kita turutin dulu, ntar maunya kita diturutin sama Allah. Begitu maksudnya. Kalau maunya kita gede, tinggi, iya, tapi kagak nurutin maunya Allah. Bagaimana Allah mau kasih kita? Dari kalamullah di kitab Zabur ini, kita kudu ngikutin maunya Allah. Ntar Allah bakal ngikutin maunya kita. Begitu maksudnya. Sekarang pertanyaannya, Allah punya mau kita itu jadi orang soleh. Itu maunya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Liya'rafun, untuk bermakrifat, mengenal aku, kata Allah. Untuk mengabdi kepadaku, menjadi orang soleh, kata Allah. Aku punya mau, kamu kuciptakan untuk mengabdi kepadaku, untuk jadi orang soleh. Itu maunya Allah. Maka jika kita mengikuti maunya Allah, in fa'alta ma urid, jika kamu melakukan apa yang aku mau, tuh, aku mau kamu jadi orang soleh, kamu ikutin aturanku, sholat 5 waktu, berzikir, sedekah, jujur, apalagi berbuat baik, kamu ikutin semua. Maka dengan begitu, kata Allah, a'taituka ma turid, aku akan berikan kepadamu apa yang kamu mau. Kamu apa? Bekal, nih. Kamu mau sukses, nih. Karena kamu udah ngikutin maunya Allah. Ini maunya Allah kagak diikutin, pengen kaya, pengen berkah, ya kagak bisa. Kalaupun dia kaya, dia gak ikutin maunya Allah, kayanya jadi azab buat dia. Karena ngikutin nafsu, pengen kaya ngikutin nafsu. Kata bininya, bang gue pengen kaya, di kantor korupsi dah. Dia korupsi, motong hak orang lain, ngambil harta dengan cepat. Kaya